Ini ada menarik pandangan beliau tentang perubahan, cara mengubah diri jadi lebih baik. Mungkin teman-teman ngalami seperti ini. Jadi ini kalimatnya bagus dari buku Burung Berkicau. Aku sudah lama mudah naik darah. Aku serba khawatir, mudah tersinggung, dan egois. Setiap orang mengatakan bahwa aku harus berubah. Dan setiap orang terus-menerus menekan betapa mudah aku jadi marah. Aku sakit hati terhadap mereka, biarpun sebetulnya aku menyetujui nasihat mereka. Aku ingin berubah, tetapi aku tidak berdaya untuk berubah, betapapun aku telah berusaha. Aku merasa tersinggung ketika sahabat karibku juga mengatakan bahwa aku mudah naik pitam. Ia juga terus-menerus mendesak supaya aku berubah. Aku mengakui bahwa ia benar, meskipun aku tidak bisa membencinya. Aku merasa sama sekali tidak berdaya dan terpasung. Namun pada suatu hari, dia berkata padaku, jangan berubah. Tetaplah seperti itu saja. Sungguh, tidak jadi soal apakah engkau berubah atau tidak. Aku mencintaimu sebagaimana dirimu adanya. Aku tidak bisa tidak mencintaimu. Kata-kata itu berbunyi merdu dalam telingaku. Jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Aku mencintaimu. Dan aku menjadi tenang. Aku mulai bersemangat. Dan sungguh mengherankan, aku berubah. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak dapat benar-benar berubah sebelum aku menemukan orang yang tetap akan mencintaiku, entah aku berubah atau tidak. Engkau mencintaiku seperti itukah Tuhan? Nanti kamu ulang ya kalimat-kalimat ini. Jadi kadang-kadang ketika kita di-pressure orang habis-habisan, kita tiap hari kan digempur dengan nasihat ini itu, dari ustadz ini itu, disuruh begini, disuruh begitu, dan kita terombang-ambing. Kita tahu kok nasihatnya itu baik. Kita juga tidak bisa jawab, tidak bisa membantah, tapi kok ya sulit mengubah diri kita. Akhirnya pelan-pelan kita stres sendiri, tidak berubah. Maka di pandangan Anthony de Mello ini ada rumus. Justru kadang-kadang ketika ada orang mencintai kita, mendukung kita, menerima kita apa adanya, kita berubah. Kalau ada teman bilang begini misalnya, tidak apa-apa kok mas, sampean sholatnya masih bolong-bolong. Tidak saya benci, tidak saya tinggalkan. Kita masih sahabatan, santai sajalah, nyaman sajalah, dinikmati sajalah. Itu kadang-kadang membuat kita justru tergerak untuk jadi lebih baik. Iya ya, saya sholatnya masih bolong-bolong, tidak enak sama temanku ini. Terus kita malah tergerak lebih mudah berubah. Tidak apa-apa kok kamu cerewet, aku masih temanmu, aku tetap akan sayang padamu secerewet apapun kamu. Itu biasanya kita pelan-pelan ngerem sendiri untuk tidak terlalu cerewet. Ini rahasia menarik tentang perubahan. Justru tergerak kita untuk berubah saat dicintai, bukan saat dimarahi, dinasehati, dikritisi, dan lain sebagainya. Nah, kita tarik lebih tinggi teori ini, mari kita sadari bahwa mungkin kita tidak ketemu orang yang mencintai kita dan mendukung kita tadi. Tapi ayo kita sadari,
Allah pasti mencintai dan mendukung kita. Masa dicintai manusia saja membuat kita tersadar mau berubah? Apalagi kalau kita sadar Allah sangat mencintai kita. Sayangnya kita sering melupakan variabel Allah tadi. Makanya kalimat terakhir itu, engkau mencintaiku seperti itukah Tuhan? Mohon maaf aku lupa. Kenapa aku harus menunggu cinta dari orang lain? Wong cinta darimu akan selalu hadir. Jadi mari kita berubah jadi lebih baik, lebih positif dengan kesadaran Allah selalu mencintai kita. Baik, wah waktunya mepet. Nah, ada tips menarik tentang melanggengkan cinta. Di salah satu kisah beliau ada pertanyaan begini. Sepasang suami istri yang baru menikah bertanya, apa yang harus kami lakukan agar cinta kami bertahan lama? Sang guru berkata, cintailah hal-hal lain bersama-sama. Jadi kalau sudah saling cinta, jangan berhenti hanya di kalian yang saling mencintai. Tapi sebarkan frekuensi cinta itu ke sekeliling kalian. Cintai hal-hal di sekeliling kalian. Cintai juga orang lain. Cintai juga masyarakatmu. Cintai juga lingkunganmu. Cintai juga negaramu, bangsamu. Cintai bareng-bareng. Beraktivitas bersama. Mencintai bersama-sama. Mari kita bersama-sama mencintai masyarakat kita, mencintai bangsa kita, mencintai orang-orang di sekeliling kita bareng-bareng. Kenapa ini bisa melanggengkan? Karena kalau tidak bergerak kemana-mana, berhenti di situ saja, nanti kena penyakit hambar tadi. Kamu akan diterpa kebosanan, kejenuhan. Kalau pakai teori psikologi, kalau pakai teori-teori neuroscience itu ya pada saatnya hormon-hormonmu akan berkurang, menipis dan kamu dilanda kejenuhan. Untuk menghidupkan lagi, hidupkan aktivitas mencintai dengan cara apa? Bersama-sama mencintai yang di sekelilingmu. Kalau tidak, ya kamu akan mencari yang lain untuk kamu cintai yang bukan dia yang membosankanmu. Karena dengan dia mungkin lama-lama rasanya agak hilang. Maka kamu nyari yang lebih menggairahkan lagi, lebih membuatmu semangat lagi. Salah strategi. Strategi yang baik apa? Biar tidak jenuh dalam kebersamaan, bersama-sama tebarkan semangat dan aktivitas mencintai. Jadilah berdua jiwa-jiwa pecinta yang mencintai apapun sekelilingmu. Itulah tipsnya untuk mengabadikan cinta. Lanjut. Ini terakhir ya, masih 5 menit lagi. Ada banyak quotes sebenarnya dari beliau yang luar biasa dari buku-buku beliau. Saya ambil beberapa ya. Ini yang berhubungan dengan cinta saja sampai waktunya tepat. Kata beliau, 3 hal tersulit bagi manusia itu bukan prestasi material atau prestasi intelektual. Kalau kalian bisa melakukannya, hebat. Yang pertama, membalas kebencian dengan cinta. Membalas cinta pada kebencian. Ini tidak gampang. Kalau kalian dibenci, cenderung membalas kebencian yang sama. Kalau kalian dimaki, biasanya pinginnya melampiaskan makian yang sama, bila perlu yang lebih menyakitkan. Maka ini berat. Membalas kebencian dengan cinta, membalas cinta dengan kebencian. Hanya jiwa-jiwa besar yang mampu melakukan 3 hal ini. Yang kedua, merangkul yang disisihkan, yang kalah.
Ini juga berat. Dan yang ketiga, ini tidak kalah beratnya. Mengakui bahwa Anda salah. Ngaku salah itu tidak gampang. Lebih berat. Memaafkan itu berat. Tapi ngaku salah jauh lebih berat. Nah, jadilah seorang besar jiwa antara lain dengan ngaku, oh iya saya salah. Biasanya kita itu kalau salah cari alasan untuk meringankan beban bahwa saya tidak terlalu salah, wajar dong manusia. Tidak. Makanya berat ngaku salah itu. Mencintai setelah dibenci juga berat. Kamu mungkin tidak kuat untuk bilang, meskipun engkau membenciku berkali-kali, aku tetap mencintaimu. Itu berat. Kecuali jiwa-jiwa besar. Rasulullah bisa melakukan itu. Waktu Fathu Mekah itu banyak pasukan yang bilang, hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Sudah bertahun-tahun kita dianiaya, dizolimi. Sekarang saatnya balas dendam. Tapi terus dilarang oleh Rasulullah, jangan teriak-teriak begitu, tidak pantas. Teriaklah, hadza yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Jadi ini membalas cinta kepada kebencian. Dan hasilnya dahsyat. Cuma ya memang berat. Kita itu sangat ahli belakangan ini kalau musuhan. Tapi diajak dekat berat. Oke, ini wisdom ya. Jadi mencintai itu kalau di titik ini juga berat. Merangkul yang disisihkan dan ngaku salah. Kadang-kadang pada yang kita cintai sekalipun kita tidak mau ngaku salah. Aku harus selalu benar. Yang pertama itu. Yang kedua, hubungan apapun pasti memerlukan dua hal. Kejelasan persepsi dan keakuratan respon. Engkau akan lebih mudah merespon secara akurat jika engkau memahaminya dengan jelas. Ketika persepsimu terdistorsi, kemungkinan besar engkau tidak akan merespon secara akurat. Kuncinya hubungan dua. Persepsimu, pemahamanmu terhadap yang kamu cintai, dan tindak lanjutnya, responmu. Yang saya cintai itu seperti apa dan apa yang harus saya lakukan. Kuncinya ini. Sayangnya seperti tadi, banyak orang mencintai itu tidak mau melihat yang dicintai. Yang dilihat hanya ideal-ideal, prasangka-prasangka yang ada di kepalanya. Itulah mengapa beliau bilang, how can you love someone whom you do not even see? Gimana kamu bisa mencintai orang yang kamu melihat saja tidak pernah? Kamu hanya mikir egomu saja, prasangkamu saja, keinginanmu saja. Kamu tidak pernah membaca dia secara lebih sungguh-sungguh. Gimana kamu bisa disebut mencintai kalau seperti itu? Jadi kuncinya ada di situ. Terakhir, kenapa sih Pak kok tidak boleh cinta dengan pamrih ini, dengan pamrih itu, dengan keinginan ini, keinginan itu? Karena kalau ada banyak keinginan, banyak pamrih, biasanya kita tidak maksimal menjalankannya. Kata beliau, saat seseorang memanah, menembak tanpa hadiah tertentu, dia memiliki semua keahliannya, sepenuh hati dia lakukan. Tetapi ketika dia menembak untuk memenangkan medali perunggu, dia lalu gugup. Ketika dia menembak untuk mendapatkan medali emas, dia lalu buta. Tidak bisa lihat satu sasaran, karena sekarang sasarannya dua, hadiah sama panahnya. Jadi dia tidak fokus. Keahliannya tidak berubah, tetapi adanya hadiah memecah perhatiannya. Serius, dia lebih memikirkan kemenangan daripada
memanahnya, menembaknya. Dan keinginan untuk menang menghabiskan kekuatannya. Ya contoh sederhana ya, kajian-kajian seperti ini mungkin membuat kalian lebih mudah menangkap, lebih mudah menerima, lebih bisa dapat sesuatu mungkin dibandingkan di kelas. Kalau sedang kuliah, di kelas fokusmu terbagi. Yo mikir nilai, yo mikir ijazah, yo mikir lulus cepet, yo mikir. Jadi akhirnya kalau kamu baca buku, ini nanti ditanyakan dosen aja, kalau tidak ditanyakan sudahlah, tidak usah dibaca. Terus jadi gitu terus. Kamu milih-milih, kamu fokus pada target-target yang tidak penting. Akhirnya perhatianmu pecah. Akhirnya apa? Tidak bisa memberikan yang terbaik. Dalam hal apapun, termasuk mencintai. Mencintai itu kalau terlalu banyak target, keinginan, sampingan di luar cinta itu sendiri, ya perhatianmu terpecah kemana-mana. Kalau perhatianmu terpecah, kamu tidak bisa melakukan yang terbaik. Ya kalau perhatianmu terpecah dan tidak bisa melakukan yang terbaik, hasilnya biasanya terus tidak cocok dengan keinginanmu. Seperti manah tadi, akhirnya juga tidak kena pada sasarannya. Dan terus yang kamu salahkan cintanya. Cinta itu memang sumbernya penderitaan. Cinta itu memang menyakitkan. Cinta itu memang pahit. Itu sebenarnya karena kitanya sendiri. Cintanya tidak tulus, penuh pamrih, diwarnai keterikatan dan ketakutan-ketakutan. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa dari cinta. Yang kita dapat hanya habis biaya, habis tenaga, habis waktu, dan lelah. Itulah pentingnya ketulusan. Ketulusan itu berarti kita jernih, tidak ada pamrih apapun selain kebaikan yang kita lakukan. Ketika hanya itu, maka lebih maksimal upaya kita. Tenaga kita tidak kepecah kemana-mana, hanya pada tujuan utama tadi. Itulah rumusnya tulus. Jadi, jadilah orang yang tulus, jadilah orang yang ikhlas, justru keinginanmu akan banyak tercapai. Misalnya kalian kerja, yang kamu pikir hanya bagaimana saya bekerja versi terbaik saya. Pada akhirnya mungkin kamu naik pangkat, mungkin gajimu naik, itu jadi efeknya. Tapi kalau sejak awal targetmu hanya gaji naik atau naik pangkat, ya kamu kerjanya milih-milih, tidak memberikan yang terbaik. Pada akhirnya mungkin atasanmu tidak berminat untuk nambah gajimu atau menaikkan pangkatmu. Jadi itu dibalik rahasia kenapa ikhlas itu justru penting sebagai strategi untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan kita.